Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saudara-saudara, saya rindu sharing sesuatu kepada saudara. Dan sebelum saya sharingkan berkat kepada saudara, hari ini saya rindu saudara-saudara dapat menyaksikan sebuah video hari ini, di mana hari ini ada seorang ibu datang ke tempat di mana saya melayani. Dan ibu ini tentu bukan agama Kristen. Ibu ini adalah seorang beragama Islam. Ibu ini cerita awalnya adalah dia hanya menemani seorang ibu yang datang untuk bertemu dengan saya, yaitu mereka mau didoakan. Ibu ini dia mengalami sebuah masalah kesehatan, nafsu makannya sudah mulai menurun, badan postur tubuhnya juga semakin merosot, artinya semakin kurus. Entah dia sakit apa, dia pun tidak tahu. Dia sudah mencoba ke beberapa rumah sakit, namun tidak kunjung sembuh. Singkat cerita, ibu ini yang Kristen ini mendapatkan nomor handphone saya dari seorang pasien atau seorang ibu yang pernah saya layani. Dan akhirnya saya ditelepon dan mereka bertemu dengan saya di tempat di mana kami melayani saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ibu ini yang tadinya hanya menemani, ternyata ibu ini juga dijamah oleh Roh Kudus, dan spontanitas dari mulutnya keluar satu perkataan, "Pak, saya orang Islam, tapi hari ini saya melihat mujizat, saya melihat Yesus, di mana ibu ini, ibu orang Kristen maksudnya, disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan saya hari ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya hari ini percaya, dan hari ini saya mau menjadi seorang Kristen." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, silakan saudara menyimak video ini, di mana ibu saya tuntun untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menyaksikan. Dalam nama Yesus, saya terima Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Tidak seperti di luar sana ada cerita-cerita beredar bahwa dia diangkat Tuhan, dia manusia, dia itu nabi. Saya mau bilang hari ini kepada saudara-saudara, menyesal saudara yang meninggalkan Tuhan,
Karena Yesus adalah Allah yang hidup. Dan setiap orang yang menjadi murid Kristus bukan karena dipengaruhi uang, bukan karena diintimidasi, tapi mereka melihat Kristus. Mereka mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Dan hari ini ibu ini percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ayat firman Tuhan hari ini yang saya ingin bacakan kepada kita adalah Yohanes 10 ayat 16. Demikian kata firman Tuhan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sangat jelas bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya orang yang beragama Kristen atau orang Israel. Kata di sini yang dipakai adalah domba. Domba adalah gambaran tentang orang percaya. Nah, Yesus datang tidak hanya kepada orang-orang pilihan, kepada orang Israel, tapi dia datang juga untuk semua orang, termasuk seperti ibu ini yang agamanya bukan Kristen. Dan Yesus datang hari itu. Saya tidak membujuk dia, tapi Yesus datang kepada dia. Dan hari itu Yesus menjamah dia. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dan dia mengambil keputusan minggu ini dia akan dibaptis di kolam baptisan. Dia akan menjadi murid Kristus selama-lamanya. Yesus mengatakan di dalam ayat ini, supaya mereka dari domba-domba yang lain juga dapat dituntun dalam satu kawanan penggembalaan melalui hamba-hambanya di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau ibu ini bisa dijamah dan dipulihkan, bagaimana dengan saudara yang sudah lahir Kristen, tapi saudara pada akhirnya meninggalkan Tuhan? Entah itu alasan karena jodoh, ekonomi, persoalan, dan lain sebagainya. Saya cuma mau bilang, keputusanmu adalah keputusan yang bodoh. Itu artinya bahwa selama ini engkau menjadi orang Kristen hanya keturunan, hanya karena orang tua kita adalah Kristen, sehingga iman kita tidak bertumbuh di atas dasar yang benar, yaitu di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, fokus saya dan tim untuk tahun 2024 adalah setiap domba-domba yang lain harus masuk dalam satu kawanan domba, harus masuk dalam satu kandang, harus menjadi murid Kristus seperti amanat agung di dalam Matius 28 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bulan 2 kita akan melakukan KKR di sebuah desa, dan saya percaya Tuhan akan melawat banyak domba-domba yang lain yang bukan dari agama Kristen dan bukan orang Kristen, bukan orang percaya, akan datang. Dan saya dengan tim percaya tahun 2024 banyak kaum Kedar Nebayot akan datang kepada Tuhan, seperti nubuatan Nabi Yesaya akan tergenapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bulan 5 dan seterusnya kami ada di beberapa desa, dan desa ini sedang menantikan kehadiran kami, dan kami percaya mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, doakan, karena kami punya pergumulan untuk transportasi, pulang pergi, dan lain sebagainya. Saudara bisa mengambil ini di atas layar ini, sudah tertera nomor rekening. Saudara bisa menyalurkan itu, dan saya percaya sekalipun saudara tidak pergi bersama-sama dengan kami, seperti Roma
pasal 10 ayat 14 dan 15. Kita harus pergi, kita harus mengutus supaya mereka yang berseru, mereka yang belum mendengar, mereka dapat percaya. Lewat apa? Lewat kabar baik, good news from heaven. Good news, kabar baik yang dari surga, yaitu tentang Kristus. Bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Dan oleh nama Yesus semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertekuk lutut. Semua lutut akan bertekuk lutut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat, lewat keputusan seorang ibu ini, akan mengetuk hati saudara-saudara yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini. Lewat persembahan kasih, saudara juga bisa disentuh oleh kebenaran firman Tuhan dan kesaksian dari ibu ini. Saudara-saudara juga yang mungkin saat ini sudah mengambil rencana atau keputusan untuk meninggalkan imanmu di dalam Kristus, kiranya video yang singkat ini, kiranya renungan yang singkat ini, kiranya lewat keputusan ibu ini dapat menyentuh saudara, Roh Kudus menyentuh saudara, sehingga saudara membatalkan keinginan itu dan saudara tetap berkata, saya tetap mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, tetap saya berkata, aku tetap murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.